Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya pada akhir masa ini lagi tren ya, orang pengen jadi YouTuber ya, atau selebgram ataupun yang lainnya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Arimati TV yang berbahagia, pertama-tama marilah kita berucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul serta mengikuti kajian via virtual. Lalu selawat bertambahkan salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa zaman dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang diterangi oleh sinar iman dan Islam. Para hadirin pemirsa Arimatia TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah kehadiran seorang dai, seorang guru di tengah-tengah kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sapa dulu, ini dia Al Ustadz Abu Adam MPDI. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perlu kita ketahui beliau saat ini aktif sebagai Ketua Forum Dai Masyarakat Yogyakarta atau FDMJ. Lalu beliau juga sebagai pembina pesantren masyarakat Al-Hafiz di Sukoharjo. Dan yang terakhir, beliau juga sebagai dosen aktif di Stikes Surya Global Yogyakarta. Hadirin pemirsa Arimatia TV yang berbahagia, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya langsung saja menyapa beliau dan langsung mempertanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Al Ustadz Abu Adam. Baik Ustadz, kita agak santai saja Ustadz. Ya. Ustadz Abu Adam ini sudah familiar ya di kalangan jamaah di Yogyakarta. Ini antum sebagai pendidik, menurut antum Ustadz, mengapa antum memilih jalan dakwah? Ya. Dan apa yang menjadi motivasi antum sehingga bisa melihat keutamaan-keutamaan dakwah itu Ustaz? Oke. Terima kasih pemirsa Arimatia TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa bersama-sama Arimatia TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semuanya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya pada akhir masa ini lagi tren ya, orang pengen jadi YouTuber ya, atau selebgram ataupun yang lainnya. Tapi marilah kita berusaha kita menjadi orang yang terbaik, yaitu dengan cara memilih kita ini menjadi seorang juru dakwah. Tapi ingat, juru dakwah tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi guru ya. Siapapun bisa melakukan dakwah ini ya. Yang penting dia memiliki modal ilmu, kemudian pemahaman yang benar, maka dia bisa berdakwah sesuai dengan masyarakatnya atau sesuai dengan kondisi keadaannya. Yang pertama bahwasanya dakwah ini adalah kalimat yang paling baik atau ucapan yang paling baik. Kita banyak memiliki grup-grup ya, tetapi kadang-kadang grup-grup ini diisi dengan ucapan-ucapan yang kurang baik. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan grup ini untuk berdakwah, ya, maka berarti kita memilih ucapan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapa lagi yang lebih perbaik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah sebagai dai. Jadi memilih
sebagai dai atau menjadi seorang pendakwah itu adalah sebuah pilihan. Karena dai itu ucapannya adalah ucapan-ucapan yang terbaik. Ya, karena kalau kita mungkin memilih profesi yang lain, ya sebenarnya dakwah ini bukan profesi ya, tapi memang sebuah keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim. Kalau misalnya seorang memilih menjadi profesi-profesi tertentu, ya, dikhawatirkan kalau dia tidak memilih jalan profesi dakwah ini, maka dikhawatirkan dia akan terpeleset, perkataan-perkataannya bukan perkataan yang mulia. Tapi kalau kita menjadi juru dai, ucapannya adalah ucapan-ucapan yang mulia. Kemudian yang kedua, bahwasanya dakwah ini merupakan jalan hidup Rasul dan pengikutnya. Kan kita pasti pengen mengikuti jalannya Rasul ya. Maka mengikuti jalannya Rasul ini adalah dengan kita berdakwah. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwah ini adalah kita mengikut kepada Rasul. Kalau kita pengen mengikut suri teladan yang sempurna, hanya ada satu, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah ini adalah jalannya Rasul dan para pengikutnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dakwah ini merupakan karakter orang-orang yang beruntung. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak pengen jadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, maka berdakwahlah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatuy yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya bahwasanya dakwah ini adalah ciri daripada orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dua lagi ya, saya sampaikan, dakwah merupakan ciri umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, di mana kalian itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita ini berdakwah, ya, maka ini merupakan ciri daripada umat yang terbaik. Kalau kita pengen menjadi umat yang terbaik, maka berdakwahlah. Kemudian sebenarnya masih banyak sih mengapa kita harus memilih jalan dakwah. Saya tambahkan satu saja, orang yang berdakwah adalah orang yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini ya, bahkan tidak pandemi pun kita selalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia di akhir masa ini secara khusus umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi. Kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jalan daripada kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjadi seorang pendai. Kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang terbaik, kita bisa memberikan solusi kepada umat, apalagi di masa pandemi ini ya, antara berita yang benar dan antara berita hoax itu Masya Allah sama kuatnya ya. Kita harus bisa menjadi penengah, menjadi memberikan solusi dalam permasalahan ini. Demikian ya Mas, kalau misalnya kita pengen menjadi dai ya alasannya banyak ya, tapi mungkin cukup saya sampaikan beberapa itu ya, sebagai pengingat kita semuanya agar kita serius ketika kita ini mengajak umat untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan juga Ustaz. Okay. Apakah menurut antum dakwah lewat media sosial atau hadir di majelis ilmu saja gitu? Apakah di tataran dua konsep ini saja, melalui media sosial, atau menurut antum ada keutamaan antara melalui media sosial dan hadir di majelis ilmu, mungkin perbedaan dan keutamaannya gitu? Iya,
Media untuk menuntut ilmu sekarang sangat banyak sekali ya. Apalagi dengan media sosial kita bisa menyampaikan dakwah, kita bisa menuntut ilmu ya. Sering kita dapatkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para asatid itu bisa kita akses di media sosial ya. Bisa lewat grup-grup WA atau YouTube atau juga Instagram dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwasanya hadirnya seseorang di majelis ilmu tentunya memiliki keutamaan yang lebih besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Barang siapa yang hadir di salah satu majelis ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang satu saling memberikan nasihat kepada yang lainnya ya, maka di majelis tersebut akan turun ketenangan, akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan menyebut atau membanggakan nama-nama mereka dan Allah akan membanggakan nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia ya. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu ini tentunya lebih baik dari sekedar kita menyimak kajian lewat media sosial, misalnya lewat YouTube dan sebagainya. Karena sering kalau kita mendengarkan kajian lewat YouTube ya dengan HP, kadang kita sibuk juga dengan yang lainnya, disambi nulis yang lainnya, atau istilah kita tidak bisa menjadi fokus ya. Apalagi kalau di masa pandemi ini ya, memang kajian lewat media sosial ini juga sebagai alternatif ketika tempat-tempat majelis taklim untuk sementara ditutup ya, bukan ditiadakan semuanya, tapi untuk sementara ditutup ya. Jadi media sosial ini bisa sebagai sarana bagi kita semuanya. Kalau memang kita belum bisa hadir di majelis ilmu, silakan kita mengakses kajian-kajian Islam lewat link-link yang sudah kita kenal, kemudian kita bisa belajar bersama lewat media sosial. Nah, yang terakhir ini mungkin Ustaz ya. Menurut antum dakwah di masa pandemi, Ustaz? Oh ya. Bagaimana? Oh ya, berdakwah di masa pandemi. Kalau kita melihat kondisi masing-masing daerah berbeda ya. Kalau akhir masa ini secara umum memang COVID-19 ini sedang naik ya. Sehingga jangankan kok kita mau ngaji atau hadir di majelis ilmu, tapi kadang-kadang untuk sholat 5 waktu saja sebagian tempat, sebagian masjid memang belum diperbolehkan ya. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu yang memungkinkan untuk mengkaji di majelis ilmu ya, tentunya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Mungkin ada daerah tertentu zona merah, tapi zona merah itu kan secara umum. Mungkin di masyarakat-masyarakat tertentu itu ada masyarakat yang bisa menjaga protokol kesehatan, kemudian mereka bisa mendengarkan majelis taklim sembari mereka selesai sholat berjamaah. Mereka bisa sambil taklim seperti ketika tidak ada pandemi. Tentunya ini disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Akan tetapi segmentasi pasar dakwah kita itu kan bukan orang-orang yang bergelut dengan media sosial semuanya, terutama masyarakat awam. Yang masyarakat awam ini sangat butuh pencerahan, terutama di masa-masa pandemi yang ada PPKM lah, semua akses ditutup, mereka sulit mencari rezeki. Tentunya kondisi semacam ini juga membutuhkan solusi. Salah satunya adalah solusi bagaimana supaya kita bisa mempelajari ilmu, sehingga ketika menghadapi kondisi-kondisi semacam darurat PPKM ini ya, kita bisa lebih mencerahkan untuk masyarakat. Karena kalau misalnya yang remaja atau ibu-ibu yang sudah biasa dengan media sosial bisa, tapi kan masyarakat awam juga banyak ya. Kita juga perlu sekali untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Kalau misalnya memungkinkan di tempat-tempat tertentu untuk diadakan majelis ilmu ya, ini tentunya lebih utama ya. Kalau kami di Sukoharjo itu juga mungkin secara umum ada zona-zona merah gitu ya. Tapi kan di masyarakat tertentu ya, alhamdulillah kalau di tempat kami itu untuk sholat ya masih biasa walaupun dengan protokol kesehatan. Jadi majelis taklim juga alhamdulillah masih berjalan seperti biasa, sehingga kami berharap ya berdakwah di masa pandemi ini kalau memang tidak bisa dilakukan secara langsung hadir di majelis ilmu ya, kita bisa memanfaatkan media sosial ya. Harapannya jangan sampai kita ini berhenti menuntut ilmu dan jangan sampai kita ini berhenti untuk berdakwah. Nah, terima kasih. Ya,
demikian tadi pemaparan atau yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Adam MPDI ya. Singkat, padat dan jelas ya, poin-poin yang beliau sampaikan sangat jelas ketika menjawab pertanyaan yang pertama tadi, mengapa beliau mengambil jalan dakwah, lalu apa keutamaan dakwah dari sisi atau sudut pandang beliau. Ya ternyata dakwah itu hadir itu bagi orang-orang yang beruntung. Lalu keutamaan dakwah itu banyak sekali tadi. Kemudian dakwah melalui media sosial dan keutamaan hadir di majelis ilmu langsung itu ternyata sangat berbeda. Jadi ketika kita menikmati atau mengikuti pengajian melalui media sosial itu berbeda kesannya ya Ustaz ya. Bahkan keutamaannya juga jauh lebih utama ketika kita hadir langsung di kajian atau di pengajian secara offline kalau istilah sekarang. Dan yang terakhir adalah pemaparan beliau tentang dakwah di masa pandemi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dan melihat kondisi ya, memanfaatkan media sosial ketika kondisi di tempat tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat offline ya Ustaz. Jadi teman-teman Arimatea TV dimanapun berada, saya rasa kita bisa menyerap banyak pengetahuan dan ilmu tadi dari yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Adam MPDI. Demikian talkshow atau bincang-bincang singkat kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di kesempatan yang lainnya. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Ustadz Abu Adam sudah mau mampir ke Arimatea TV. Mudah-mudahan nanti kita bisa Insya Allah ketemu lagi Ustadz di pengajian-pengajian online berikutnya. Demikian kami pamit dan kami minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.